sebagai pegangan kita, sehingga dalam ibadah kita itu bisa bermanfaat untuk kita, bisa. Jamaah Kopi Mengaji yang berbahagia rahimakumullah, pada hari ini nanti yang akan memberikan tausiah yaitu Ustadz Untung Basuki Rahmat. Untuk itu kami atas nama dari pengurus tim Kopi Ngaji mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau Ustadz Untung Basuki Rahmat yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan kajian tausiah pada pengajian Kopi Ngaji pada pagi hari ini. Untuk itu, sebelum waktu kami serahkan kepada beliau, marilah kita buka bersama pengajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi, pengajian pada hari ini dari awal sampai akhir selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami haturkan kepada panjenenganipun Ustadz Untung Basuki Rahmat. Untuk itu waktu kami persilahkan. Sumangga. Dan para bapak, para ibu, sedaya ingkang kawula hormati, ingkang sepindhah monggo kita tansah ngaturaken rasa ageng syukur dumateng ngarsanipun Allah ingkang sampun ngesokaken nikmatipun dumateng kita sedaya. Nikmat menika mbok pilih badhe kita itang kanthi migunakaken toya samudra minangka mangsinipun lan pang-pang wit-witan salumaing bumi menika minangka mangsinipun, ketoke boten badhe cekap diagem nulis lan nglukis nikmat ingkang sampun kita tampi. Contoh ingkang paling gampil nikmat ingkang kita tampi menika menawi basa Jawanipun menawi boten klentu wonten ing mustaka, Pak. Wonten ing mustaka menika paling inggil di kepala ya. Ustaz Zakir nggak tahu sudah paham bahasa Jawa belum ya. Jadi di kepala ini yang sering kita lupakan itu ada bermacam-macam rambut. Kalau yang paling atas ini rambut ini kalau bahasa Jawa lebih mudah sebetulnya, namanya rekmo atau rambut. Di bawahnya itu ada rambut juga tapi namanya alis. Di bawahnya lagi ada rambut juga namanya itu. Di bawahnya lagi ada rambut namanya kumis. Di bawahnya, di atasnya kumit masih ada lagi rambut yang ada di hidung. Di bawahnya masih ada lagi yang dinamakan jenggot. Yang di sisi kiri kanan ada yang namanya jambang atau gudeg. Pripun kok sok supen anggenipun dipun syukuri nek wonten tulisan teng pinggir dalan niki wau sing kula sebutke rambut nggih. Tukang cukur rambut, rambut pun sing dipotong. Rambut kepala. Padha rambute nggone rada ning ana sing iso dawa, ana sing iso ning gandeng nemplek niku awake dhewe sok lali nikuri. Mulane godaan bersyukur itu biasanya barang-barang sing nempel utawi barang-barang sing bendina diadepi. Kula omahe pinggir pasar Ngijon biasanya teng pasar kula kan iki. Ning pun tekan mriki. Dadi kula walaupun luwih desa kalih budhe mriki ning isu-isu ngeten iki arang kula teng pinggir ngalas wong mboten di sawah. Ning dadi ra disyukuri wong. Buka ngoten kocone dibuka wah. Iki mengapunten Ustaz Zakir mangken kula dadi masuk angin tanggung jawab lho. Nah, menika ingkang sepindah. Niku mau rambut ya, dan rambut yang ada di kepala. Belum rambut-rambut yang lain. Karena ada rambut tangan dan seterusnya. Sepindah melih dalam matur
barang sepele ning karang saking kulinane kuwi dadi ra tau dipikir nek dipun penggalih kok iso ya sing kene dawa ning ngedepe kok ora jero metule bedake wis kok luar biasa Pak. Mila dalam mau matur mau pilih kita semua mau menulis nikmat Allah yang kita terima gak cukup nampaknya. Padahal tadi sudah diibaratkan dengan menggunakan tintanya itu dari seluruh air samudra dan ranting pohon itu sebagai penanya. Luar biasa sebetulnya kalau kita pikir. Tetapi mungkin karena perkembangan zaman yang begitu maju, jadi sing sok domong iki sing gede-gede Pak. Sing cilik-cilik lali. Sidik-sidik mampu. Otak perampokan rumah wali kota Blitar adalah mantan wali kota Blitar rame, Sambo rame, dan seterusnya. Nah ingkang kaping kalih monggo kita mboten supe tansah mujahaken doaken mugi selawat lan salam tansah dipun limpahaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambahipun dumateng para keluarga, para sahabat lan para pendherekipun ingkang tansah setya tuhu dumugi mangke wonten ing akhiring zaman. Lan mugi-mugi majelis kopi ngaji setiap Sabtu pagi menika termasuk umatipun Nabi Muhammad ingkang tansah setya tuhu kados ingkang kula sebataken kala wau. Para bapak lan para sedherek kula sedaya terlalu dekat ya. Niki tengarepe Ustaz Zakir itu anjurannya tidak boleh meninggikan suara. Padahal kalau nek kampanye niku teng lapangan suaranya seru dhewe. Kula dipun timbali Ustaz Zakir, saya dipanggil Ustaz Zakir. Bisa nggak ngisi pemahaman tentang politik? Kula deg-degan. Soalnya ada hal yang tidak boleh disampaikan. Padahal sing nggak boleh disampaikan tiap hari saya sampaikan. Jadi niku le milah-milih niku angel. Nek kula nyontokke Pak. Saya mencontohkan ada WA ke saya. Kenapa kok partai-partai Islam itu kalah? Kenapa partai yang tidak Islam itu menang? Tengah Al-Quran itu kan pinten ayat Bu? 6.600 pinten Bu? Saya ngikuti Ustaz Zakir, gak begitu jelas. 6.000. Nah, umat Islam sing do tenggon partai ini saking ngokai ayatnya, terlalu banyak ayatnya. Jadi ayat yang dipakai malah nggak tahu. Tapi partai yang berbasis nasionalis yang diambil cuma satu ayat sodako menang. Terus gitu. Jadi apa salah partaimu dadi Islam dadi ayate kok banget sing arep nggo malah bingung. Ono haji, ono sedekah, bangun masjid, diundang pengajian kok banget. Mulane ra menang-menang. Tapi partai nasionalis apa-apa oleh sing dienggo ayate ming siji. Ayat napa? Amplop. Kula boten ngomong amplop lho. Sedekah. Ini pembukaan saya seperti itu. Kenapa ini saya sampaikan? Ternyata sama dengan Ustadz Zakir ngomong ke presiden ini nggak ngerti sesuk sapa sing dipilih. Terus boten. Sampai hari ini belum ada calon presiden. Rotok setback ke belakang gitu. Waktu Pak Gatot Nurmantio itu elektabilitasnya tinggi. Tapi tidak bisa maju presiden karena tidak ada partai yang mencalonkan.
Kalau pun tekan ini deg-degan. Karena syarat menjadi presiden itu harus dicalonkan dari partai politik atau gabungan partai politik dengan syarat memenuhi parliamentary threshold 20%. Saat ini dihitung 20% ini ku pinten. Jumlah anggota DPR RI ini ku 575. Nek dipengke 20% berarti ketemu 115. Sopo wae partai sing duwe kursi, siapa saja partai yang mempunyai kursi 115 berarti dia bisa mencalonkan presiden secara sendiri. Kebetulan hanya ada satu partai, yang lainnya tidak cukup. Yang tidak cukup bagaimana? Bergabung. Nah ini saya dulu pernah mendengarkan pengajian dari Pak R dengan menggunakan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jadi kita ini diminta berpegang teguh dan jangan bercerai-berai. Statementnya Pak R mengejutkan. Kalau kita nggak kena ayat ini, Mas, loh kok nggak kena gimana? Karena kita saja bersatu belum. Apalagi bercerai-berai. Kalau diterangkan bahasa Jawa, wong sing iso pisahan kuwi sing wis tau rabi. Lah rabine wis durung, kok wis ngomongke pisahan. Jadi versi Pak R itu tingkatan bercerai-berai itu setelah terjadinya bersatu. Sebab kalau belum bersatu tidak pernah bisa tercerai-berai. Nah, tingkatan kita di situ menurut Pak R. Nah, jadi nih lekalah niku niki nonton bunderan ngeten niki. Diparo, Pak. Sing separo ndek sing punjul sing 115 niku sing separo kene diporo-poro. Dihitung pun mesti kalah. Nah, mongko sing separo niki sok-sok njikuk. Nganggo sendako. Juga nggih. Lah kleres dalem menika kan kewalik Pak, kalih dusun-dusun sanesipun saya secara etika tidak akan menyebut nama partai apapun. Jadi nek dengan kula niku kebalik Pak. Apa-apa oleh sing penting aja siji kuwi. Jadi di kampung saya tidak pernah dapat suara satupun. Nah kan kebalik kali sing mau, sing separuh dipek kono, sok-sok njikuk sing kene Pak. Turane ati nggo niku. Sing mengoleh 24, 19, 43, pasar nyalonke presiden gugup. Padahal masukannya sudah jelas siapa yang harus dicalonkan. Ini kan nyalonke ra iso mergo ra cukup. Niku pengertian ingkang sepindah. Sing ping kalih besok itu pemilunya serentak. Jatuh tanggal 14 Februari 2024. Apa yang serentak? Satu pemilihan DPD. Nyun ngapunten iki. Ketoke biasane niku teng Jogja niku ringan. Kok ringan pripun? DPD Dewan Perwakilan Daerah itu setiap provinsi ada 4 orang. Salah satunya, nah ini disebutkan rapopo wong ratu kuwe. Gusti Kanjeng Ratu Mas. Suaranya separuh lebih di DIY. Jadi nih 3 berikutnya cukup golek sithik. Nek teng Jawa Tengah, kula ora mbayangke padha-padha papat lho kursine. Saking Rembang dugi Cilacap, Pak. Sedina ora tekan. Padha-padha papat. Mulane nyuwun ngapunten, calone padha gedene. Lek golek kudu akeh, nyuwun ngapunten. Rencang-rencange Ustaz Zakir arang leket dadi. Soalnya suaranya terbagi rata.
Jadi umpamane wonten 1 juta suara nggih. Njur kabeh golek 200, sing oleh 190. Mboten dadi, Pak. Ning padha-padha le suarane umpamane 1000. Gusti Kanjeng Ratu Mas suarane wis 600. Jadi suarane alit-alit Pak Sakir. Biasanya Pak Sakir kan pilihannya tertentu nih. Sesuk kita ganti calonnya sesuk. Sehingga DPD belum mboten ngerti. DPD. Nah, sayangnya Pak, ini pemahaman yang mungkin wajib bagi saya yang tiap hari berkecimpung itu menyampaikan. Sayangnya Pak, DPD itu fungsinya lemah. Pertama lemah karena jumlah. Ketika bergabung menjadi MPR, sing tugasnya bisa mengimpeach presiden, yang bisa memberhentikan presiden, niku lembaga tertinggi negara namanya MPR. Terdiri dari sekitar 700-an nih. Niku anggota DPD ini sa-Indonesia 136. Jadi DPD niku 136. Terus MPR niku DPD nggih dadi anggota MPR ning digabung kalian anggota DPR RI. Anggota DPR RI jumlahnya 575. Anggota DPD jumlahnya 136. Kula rada ora cocok karo sistem demokrasi niku soalnya. Demos kratos itu kekuatan dari rakyat. Kekuatannya diwakili dengan voting. Niki sebetulnya saya sudah sering menggugat karena di dalam Islam yang sering saya pelajari pengambilan keputusan itu melalui musyawarah. Jadi saya sering aneh kalau melihat pilihan takmir masjid voting. Pripun Bu? Kula pun 15 tahun dadi anggota DPR. Teng kabupaten. Dadi ampun kados tangga kula. Ming dandani gendeng loro ana tanggane ngomong kali Ibu. Neng koran kae kok bayare anakmu akeh ya, karena sing muncul DPR RI. Ning ngertine njur DPR ki kabeh padha haji loko kula. Ki bayare dumumke yo neng koran ndak meneh. Iki njur bayaran ditampa cash ki nggo mulih piye sak kresek ngono. Nah, kula bangsuli dari 575 bergabung dengan 136, hampir pasti ketua MPR-nya berasal dari partai politik. Tidak bisa berasal dari DPD karena votingnya suaranya menang. Kalau contoh gini, saya di Sleman pernah voting Pak, dan saya agak sampai sekarang merinding, muangkel, jengkel, bahkan saya cenderung menangis. Pertama, ketika perebutan nama aturan, saya mengusulkan peraturan daerah rumah pemotongan ayam. Berarti yang boleh ada izinnya adalah rumah pemotongan ayam. Tapi teman yang lain mengatakan rumah potong hewan. Voting itu Pak. Alhamdulillah tinggal 3 suara. Salah satunya saya. Kalah Pak. Jadi judulnya rumah pemotongan hewan. Jadi nek lor mriko kidul mriko wonten, saya nggak bisa apa-apa. Ngertos nggih sing kula maksud kidul kono lor kono. Karena terlindungi oleh itu. Kula mbayangke nek sing sak jenis murid Ustaz Sakir niku dadi kabeh voting apa-apa mesti menang. Jadi kalau kita kiaskan gitu, Nabi kan pernah ngendikan gitu. Suatu saat umatku itu akan terombang-ambing. Apakah pada saat itu umatnya sedikit? Tidak, banyak tapi seperti buih. Sekarang itu sudah di bawahnya lagi, sedikit seperti buih. Nah, kalah terus. Itu posisinya seperti itu. Aneh, didelok harga diri gaisin wong voting yang tetap konsisten mengusulkan rumah pemotongan ayam sing ngadeg wong telu tak ingat wong 50 lho niku. Ingat ke mah dikepoki. Saya mengalami sendiri. Yang kedua,
yang namanya peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, undang-undang. Salah satunya miras. Saya mengusulkan pajak miras 200% di Kabupaten Sleman. Maksudnya ben rapayu. Voting lagi, berkurang 1, tinggal 2 orang menyetujui pajak 15%. Yang kedua, hanya boleh dijual di hotel kelas, bintang kelas 4 minimal. Kalah lagi. Wes nilai pulau cerita itu do banget iki. Sing intine kalah. Mosok pulau cerita kok boten prestasi ning bangsa kalah. Kan boten menak. Kenyataan. Kulo serius madem guyu. Dan kulo serius ini. Tapi itu kenyataannya. Nah, makanya nyuwun pangapunten nggih. Disusuli lagi dengan sing teng TV ini kok ada sistem tertutup, terbuka. Kulo nek ditakoni seneng sistem tertutup. Karena seleksinya kuat. Niki teng mriki yang saya terangkan ada, cuman nyuwun pangapunten nek cilik-cilik mergo sistemnya katanya nggak bisa dirubah kalau untuk nulis buku. Saya nanti kapan-kapan belajar sama Ustaz. Jadi digedein tulisannya nggak bisa. Nah, jadi posisinya seperti itu. Kalau tidak tertutup itu artinya ya ada kelemahannya. Yang bisa menjadikan seorang anggota DPR adalah partai dengan nomor urutnya 1. Jadi partai bisa milih, oh sing ngerti iki. Ketika ditawarkan tinggal diterima apa tidak. Ini yang namanya sistem tertutup yang sekarang sedang ramai di MK. Intinya nomor urut. Tapi kalau terbuka itu perang kapital, perang duit. Wong wingi juragan orang ngerti tek liwere politik, begitu mlebu duitnya oke, selesai Pak. Tren di Sleman, 1 pengusaha, kedua anak pengusaha yang jadi. Saya sudah termasuk yang tertua, bukan usianya, paling ini rapena itu. Misalnya periodenya. Nah, ketika gambarannya seperti itu, jenengan bisa membayangkan, bisa kita bayangkan ketika mengambil kesimpulan dan keputusan. Sekali lagi tanpa menyebut nama, ada teman saya pengusaha listrik. Niku nek cara nggen kula duwite nang isor rongan iki oke banget. Anaknya masih skripsi, pengennya dicandalke, nek orang Jawa mesti paham. Jadi mbangane wirawiri pira wae tak tututi entahe, sing penting anakku dadi. Mengejutkan, Pak. Saya kenal baik sama orang tuanya. Habis 2 miliar. Mboten Pak Bu nek niku kula kalih jenengan, nek mriku ming lali Bu. Nah, terus bapaknya ngomong, kowe sesuk le sinau lu pauntung pun ke DPR ini apa? Datang ke tempat saya, diantarkan orang tuanya. Kula le arep jawab bingung. Dadi DPR niku pripun to? Njur kula wis ngene wae. Dadi kowe sesuk nek ngantor sangu njur jajan. Gak sulit Pak. Jadi misalnya untuk memahami kiasnya ya, untuk memahami buku-buku yang disampaikan oleh Ustadz Zakir, termasuk tafsirnya harus sudah bisa ngaji Quran. Kalau nggak bisa ngaji, gak nyampe ini Pak. Jadi ibaratnya, jadi mboten sagumun nek aturane sok aneh-aneh. Maka saya tadi membacakan, tidak akan kita dirubah kalau kita sendiri yang nggak ngerubah. Nah, kula terus ke dengan presiden niku. Niki pesenane Ustaz Zakir, mbuh pun dicalon mau pripun kok semangat banget menerangke dengan presiden. Nah, dengan pemilu serentak maupun DPD nggih, nek DPR RI niku jatahnya 8 dan seterusnya, niki mangke wonten teng tulisan. Kita soroti ini pemilu terbesar dan terumit di dunia. Jadi saya yakin orang Indonesia ini pinter. Lho ora ono lho pemilu sing rumit ngoten iki. Besok kertas suara sing diterima pada tanggal 14 Februari itu 5 surat suara. Sak dunia mboten namung sak Asia. Paling angel wilayah teng Indonesia. Ning wong Indonesia iso. Loh, berarti Indonesia pinter toh? Kula tunjukkan bukti kedua Pak. Di negara-negara berkembang
hasil pemilihan rata-rata baru bisa diketahui 1 bulan setelah pemilu secara total. Indonesia programmu seperti Tidak ngerti. Negara Amerika 1-2 hari Pak, di Indonesia sebelum pemilu sudah diketahui hasilnya. Bahkan urung pemilu saya wis ngerti. Rumangsane iki rumangsane ini kalau sing ditulis ini 28%, 46%. Kadang-kadang jur surveinya neng omahe dhewe-dhewe. TV ini pun ngerti kok sing menang. Ini nanti yang mau rame ini kok. Jadi kalau wis ora ndelok TV, Pak. Kenapa kalau kita melihat TV soalnya ndelok wong padu. Teng Indonesia itu sing payu sing padu. Lan sebatan ibu-ibu. Jadi nek awake dhewe ngomong kemat kayak Ustadz Quraisy Shihab itu enggak ada yang mendengar itu. Tapi langsung padu jamaah gitu kayak. Apalagi tetangganya Ustadz Sakir yang sekarang sedang naik daun itu. Salah satu yang saya ingat, saya senang Ustadz Sakir melihat yang dari Makassar. Jadi ada cerita selingan itu, makanya tidak tegang. Ada seorang suami bersama dengan istrinya membeli perhiasan. Nah biasanya perempuan, putri, istri kita kalau dibelikan perhiasan kan seneng. Ini cerita loh, ampun dipraktekin. Nah kali garwane jur melaku tekan pinggir sumur. Jur bojone dijoroke kecemplung sumur. Lah bar kecemplung sumur, saka sumure metu jine. Nah, sing kakungu garwane takon, "Kamu siapa?" "Saya jin." "Sudah 400 tahun saya kerasan tinggal di sumur itu. Ini sudah baru 3 menit. Saya sudah enggak kerasan." Ribut betul perempuan. Baru 3 menit. Aku malah tak terangin yang membuat kerasan suami itu dipikirkan gitu. Ini keselingan itu, karena hidup kita itu untuk bahagia, bukan untuk intimidatif. Begitu suami pulang, Ustadz Sakir baru mulai, mboten gitu, nyuwun ngapunten Mbak Amin, mboten situ, contohnya liyane. Nah, biasanya suami baru pulang, urung copot sepatu wis ditakoni. Kok telat saka ngendi ya? Mau mampo, rasa apa nang ditowo sepatu rung diculi lho. Nyuwun ngapunten ibu-ibu. Niki klentu nggih, nek ten iki mesti mboten nonton. Ini namanya intimidatif. Kula njur ngomong, "Bu, Klares bojo kula lurah ten mriku. Aku nek nang omah ki, aku kepala keluarga, nek metu kowe lurah, aku manut. Nek nang jero omah, aku pimpinane. Gek teko aja ditakoni wae, jalan sudah copot sepatu." curhat ini. Ya daripada mencontohkan orang lain kan. Itu namanya seperti terintimidatif. Mulanya agar mulai iki kanca kula barang iki do deg-degan. Ngopo kok mulai deg-degan? Padha. Jane kula kali stimulan iso lucu kula. Lah tapi berbeda nyuwun ngapunten ibu-ibu. Ketika suami pulang ditanya aja. Ya, mau istirahat dulu, mau makan dulu, mau mandi dulu, atau mau aku dulu. Wah, pasti digemateni ini. Tenan itu. Makanya dipraktekin ya. Gini gua intermezzo. Nah, kembali ke persoalan yang saya sampaikan tadi. Rumit pertama karena 5 surat suara. Milih presiden, milih DPD, DPR RI, provinsi, kabupaten. Sing DPD wapun kula singgung. Nah, niki sing paling lucu teng Indonesia ning arep guyu angel. Anane bededeg. Jadi sing iso nyalonke presiden niku partai yang memperoleh suara 20%. Kalau tidak cukup berarti gabungan dari partai. Teng mriku kita normal, Pak. Ning maknane pemilu serentak niku berarti pemilu kapan sing dinggo? Pemilu sing biyen. Soale coblosane bareng. Ning alasane aku mos
Minum. Selang. Wah, nyuwun ngapunten lho Ustaz, kula mung jujur. Kok kula ampet-ampet kok ya metu dhewe. Jare nek ngendikane Profesor Yusril itu nek ngisi tambah watuk-watuk menambah kewibawaan. Tapi nek niki kok kita titik niku. Sing liyane. Nah, Biasanya ono. kalau dulu, kalau dulu setelah pemilu diketahui jumlah kursinya baru pilihan presiden. Jadi nek cara karcis niki pun disuwek meneh. Jadi yang digunakan pindah meleh untuk memilih itu hasil pemilu 2019 sing pun dinggo. Jadi sesuk niku sing diitung mboten sing coblosan sesuk. Ning sing coblosan biyen. Dadi nek jenengan misale matur nuwun. Alhamdulillah. Minum. Makanya kira-kira pas guyu dadi mboten gitu. Lah, ini saya hanya mau menyampaikan kalau seseorang yang memilih partai besok dengan harapan mencalonkan presiden yang sama tidak benar, Pak. Karena justru yang dulu kalau contohnya ini ada partai baru yang mungkin di Jogja terkenal, jenengan pilih ben nyalonke presiden ini untuk besok. Tidak, Pak, karena ini berlaku untuk 5 tahun yang akan datang. Ini yang paling krusial di pemilu serentak. Niki sing deleke niki wonge pintere pol, Pak. Alasane negara Indonesia gek diutang 7.000 triliun, nek pemilihane digawe bertahap, utange slot oke. Mulane le pemilu dadekke siji. Mongko ana syarat 20%, le ngitung kapan? 5 tahun kepengker sing wis dienggo. Niki sedaya pun kula seratan mriki. Lah nek ngeten iki rak dadi lucu Pak aturane. Berarti 20% pun sebetulnya 20% semu. Kan ada pengertian, aku harus milih iki, soal iki sing nyalonke iki. Mboten, Pak. Sing dicoblos esuk niku dienggo presiden tahun 2029. Saya jujur loh, Pak, karena ada partai yang mencalonkan ini supaya dicoblos. Padahal tahun depan hasil coblosannya untuk mencalonkan yang lain. Ada upaya rame, Pak. Niki saya menyampaikan yang berikutnya ini antara susah dan senang. Jadi kabeh do gaduh tuh, Pak. Bar pemilu terbuka tertutup. Ono lurah arep dine jabatan 9 tahun. Sing rame nih kok. Jadi sebetulnya tidak 9 tahun menilai pilihan ngirit. Karena lurah itu boleh maju 3 kali, masa periodenya 6 tahun. Jadi 6 ping 3 ketemune 18. Jur 18 niku arti para loro 9 tahun. Jur dilemparkan lagi, muga-muga yang perangkat desa sudah ada yang hadir. Jur perangkat desa yo arep digawe 9 tahun. Iki padahal nek wong ngomong lho, Pak. Belum aturan, wes ribut. Mboten cah ribut. Kalau ribut, wah berarti Indonesia belum kondusif. Kalau sudah tidak kondusif, pemilunya diundur. Karena 3 periode nggak mungkin. Saya menerangkan dengan bahasa seperti ini. Makanya saya antara senang dan gembira. Nek ditambahi 3 tahun kula ya katut. Nek lurah ditambahi 3 tahun meneh dadi 9 tahun kula ya katut. Ning susahnya mengkhianati rakyat. Pilihan yang tidak mudah. Wah, kok bilane gampang milih manut rakyat wae. Kula jujur, Pak, gari didik 200.000. Niki wong umum lho, dijaluk anake nggombal sekolah
nggo nyumbang tanggane. Tapi sangel kok niku pilihane. Nek dineke anake ra nyumbang tanggane, mongko nek nyumbang biasane ibu-ibu dicatet e. Yukarto, Yutondo, termasuk isine mulai balekke padha. Mulane kok sok tenggen kula ki akeh catetan. Itu pilihan yang sulit. Nanti sekali lagi alasannya hutang 7 triliun ini. 7.000 triliun. Wong sak miliar niku 1.000 juta. Gitu. Sak miliar 1.000 juta. 1 triliun 1.000 miliar. Pitung wah kula mbayang wis wah malah makai kula migrain ini mikir ini. Ini yang sama-sama kita harus hati-hati. Makanya di Sleman, alhamdulillah para bapak, para sedaya, lurah-lurah sudah memulai menolak masa jabatan 9 tahun. Ini kalau diteruskan nanti gerakannya boikot dana desa. Nonton betul? Yang hadir di sini. Nah, kembali gitu tadi kuncinya di situ, Pak. Saniki kula jumlah nih. Teng mriki pun nonton, Pak. Nah, kula ki angel nerangke soalé ora oleh nyebut jeneng partai kali Pak Sakit niku tadi. Lah matur ki wong kuwi kudu disebutke. Contoh inisial aja, inisial. Jadi saking eloke Ustaz Sakir niku nyebut sih kudune disebut pun mboten angsal. Makane kula kok nggih mboten nggak pernah ngomong aku ngelak nggak ngomong ya hanya pakai isyarat aja karena semuanya sudah dipakai isyarat. Nah terus yang untuk pilihan presiden seperti itu garis besarnya yang berhak mencalonkan presiden adalah partai politik yang telah mempunyai kursi, berarti yang lalu. Jadi jangan berharap yang jenengan coblos saat ini untuk mencalonkan saniki, apalagi partai baru. Kan saniki partainya ada 18. Ada yang nomor 24 karena gugatan terakhir sebelumnya kan partai Aceh. Padahal itu sing nomor 17 lagi golek nomor 17 angel iki. Ku inisial lho Ustaz akhir. Nomor 17 itu pokoknya nek ra dhuwur dhewe ngisor dhewe. Mune nggon surat suara okah batin golek gampang. Nggih kersane ingkang damel gesang dereng oleh nomor keri dhewe. Jebul ana sing gugat nomor ngisor dhewe nomor 24. Dadi bar 17 24. Nek cara teng desa mriki kan pun kutha paling gampang ling golek iki sing dhuwur dhewe kalih ngisor dhewe. Niku rapat wis banget ya. Ora sah sing biyen nomere angel nang tengah. Nomere ngisor dhewe. Wis ukuran. Jebul ana gugatan anyar. Nek burine ana meneh nomor 24 enggak apa-apa. Nanti kita sosialisasi lagi. Berarti ini sudah DPD, sudah presiden. Yang berikutnya DPR RI. DPR RI jatahnya DI ini 8. Pemenangnya sudah tidak usah saya sebutkan, sudah jelas 2 kursi, lainnya cuma 1. Jadi kalau DPD jatah 4, di DI ini jatahnya 8. Sing milih seko Gunung Kidul tekan Wates oleh kabeh. Nah, niki sing menarik, Pak. Yang mau kita tentukan kalau kita hitung dari 8 itu 5 nasionalis. Kenapa? Karena kita aturane persis yang saya terangkan di depan tadi. Sesuk sing dadi sinten kula mboten ngerti. Wong calon kita akeh banget. Bahkan ada yang terpilih yang rumahnya bukan Jogja. Ning di Jogja sudah menang 2 kali. Kula dereng nate petuk wong. Itu nih, saya nggak berani menyebut nama. Sudah 2 kali DPR RI menang di Jogja, saya belum pernah melihat. Krungu sriwing-sriwing nggak pernah. Ning angger pemilu jadi berarti sing dijukuk meng ayat sedekah. Seneng nampi sedekah mboten? Mboten. Ayat zakat. Nek kula ya senenge nampa sedekah.
ingkang ngandhapipun DPR provinsi teng Sleman dipara loro, Pak. Sleman Selatan dan Sleman Utara. Wilayah Gamping niki termasuk Sleman Selatan. Sleman Selatan itu pun dimawon Berbah, Depok, Melati, Gamping, Godean, Saekan, Moyudan, Minggir. Pripun kok kula tekake niki? Omah kula niku perbatasan Minggir Moyudan. Dadi minggir ning abote teng Moyudan. Wong sanding kula pun Moyudan kabeh. Berarti nek kula maju dapil kula kabupaten wingi niku minggir Moyudan, Godean, Saekan. Nah, wonten crita kula ki ngelus-ngelus dodo antarane pripun nggih. Dadi wonten wong Nanggulan Kentheng. Berarti pun mlebet Kulon Progo. Niku tenggen kula. Wah, jenengan niku caleg sing peng-pengan. Ning nggih kula butuh bangun masjid. Ha pripun, Pak? Mangke nek jenengan nyumbang masjid, milih jenengan sedanten. Aku ki ketok bodoh banget po yo. Wong Kulon Progo kok muni arep milih kula. Niki urusan masjid, nggih pun kula bantu mawon mboten sah milih kula. Nggih mboten iso soalé. Wong enggak, mulane Ustaz Zakir niku pinter. Mbok kula tong ora iso milih Pak, wong mriki wong jenenge ra wonten teng mriki. Nah, ketika diumumkan jadi, panitiane tenggen kula meleh, Pak. Alhamdulillah Pak nderek bingah. Jenengan jadi. Ning masjide dereng dadi, Pak. Wingi warga kula pun kabeh dukung jenengan. Alhamdulillah. Itu yang provinsi. Yang kabupaten itu terbagi menjadi 6 dapil. Nek sing teng mriki namung Melati kalih Gamping, Pak. Sampun cekap, Pak? Sampun. Nah, kira-kira semacam itu. Jadi kalau ada yang kurang jelas, silahkan kita mulai biasanya senam badan, senam pernapasan. Dengan membaca tulisan ini, insya Allah kita senam mata. Karena tulisannya kecil-kecil. Nah, kita latih. Saya share di sini. Mekaten para bapak, para ibu ingkang saged kula aturaken, kesimpulannya seperti permintaan Ustadz Zakir di tentang mekanisme presiden yang kita coba sampaikan dengan ringan. Lebih rincinya ada di sini walaupun tidak terlalu rinci. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirus salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.